Kisah Malam Mira, karya Imelda Joseph. Kampung halaman ibu belum dicapai PLN. Mereka tidak memiliki sumber penerangan utama selain genset swadaya yang hanya aktif sejak maghrib hingga pukul 11 malam. Bagi penjual yang ingin membekukan es batu dan daging, memiliki mesin pribadi adalah sebuah keharusan. Sekarang sudah lewat tengah malam. Hanya satu lampu berbaterai itu yang menyala, tepat di tengah-tengah ruang tamu. Pintu kamar dibiarkan terbuka agar cahaya bisa menerobos masuk. Aku yang hidup di kota dengan listrik 24 jam pun merasa tidak terbiasa. Pengap, permukaan dinding seakan-akan berubah warna. Sudut ruangan dan langit-langit dihuni gumpalan hitam mirip asap dari pembakaran karet. Entakan kepala cecak semakin jelas dan menyerupai ketukan jari berkuku panjang di atas plafon. Di luar rumah, suara burung hantu bersahutan. Kadang jauh, kadang dekat. Sayup-sayup di telinga. Namun, terasa tepat di atas kepala. Aku beberapa kali melepas headset dari telinga karena seseorang memanggil namaku. Atau sekedar menyerukan, "Oi!" di antara alunan musik hip-hop. Paranoia. Hal ini menyerang karena aku sedang sendirian di rumah. Kedekatan antar warga di sini persis dengan yang ibu ceritakan selama ini. Sakit, kematian, kelahiran, pernikahan. Jika kejadian-kejadian istimewa ini muncul, maka warga tanpa pikir panjang bakal mengangkat bokongnya untuk bertandang. Anak dari sepupu ibu melahirkan. Kakek, nenek, dan ibu pergi ke sana sejak pukul 9 tadi. Karena malas, aku memilih tinggal. Dan aku menyesali keputusan itu sekarang. Detak jantungku tidak bisa diajak bekerja sama. Saat genset masih hidup, atmosfer horor ini tidak terbayangkan sama sekali. Kerongkonganku kering, perut melilit, dan sensasi dingin mengendap di titik-titik tertentu tubuh. Di puncak kening, tengkuk, belikat, ujung jemari tangan dan betis. Aku ingin kabur saja rasanya. Lalu ponsel bergetar di atas perut. Aku terlonjak di tempat tidur. Nama ibu muncul pada layar. "Ibu?" Kaget aku. "Kamu bisa kesini enggak?" "Kemana?" "Tolong jangan minta aku menyusul kalian." "Ke rumah tantemu." "Tapi Bu, kan gelap dan jauh." "Alah, apanya yang jauh? 300 meter aja nggak nyampe. Lagian lampu jalan ada kok." "Lampunya jarang-jarang gitu." "Bawa senter aja. Penting ini Mira." "Kenapa nggak siapa gitu yang kesini? Memangnya ibu perlu apa?" "Di sini orang-orang pada sibuk." Aku hampir menangis. Tetapi aku mungkin bisa menjadikannya alasan untuk menyusul mereka. Sendirian di sini bisa-bisa merusak kinerja jantung. "Iya, ibu butuh apa?" "Korset. Kakakmu udah melahirkan, jadi dia mau dipakaikan korset." Aku bangkit. "Ditaruh di mana?" "Di laci bufet nenekmu." "Sebentar." Di laci nomor 3 katanya." "Ya udah, nanti aku cari, terus langsung nyusul ke sana." "Kamu masih ingat kan rumah tantemu yang mana?" "Masih, baru juga kemarin kita ke sana." "Nggak perlu buru-buru nak."
Bunyi bip mengakhiri panggilan. Tidak sulit mencari benda yang ibu minta. Ada 2 jenis korset di sini, yaitu kain hitam berbahan lentur sepanjang 3 meter. Labelnya mengatakan demikian. Dan yang pendek memiliki pengait. Korset panjang ini digulung rapi. Keusangan kain menunjukkan usia. Keduanya aku masukkan ke dalam tas kecil bersama-sama senter. Setelah memeriksa dapur dan mengunci pintu, aku berjalan seorang diri di jalan bersemen rusak. Angin menyapu tubuh hingga mendesakku merapatkan jaket. Gelap. Dari deretan rumah yang kulalui, hanya ada 1-2 saja yang menghidupkan lampu teras dengan menggunakan tenaga listrik dari aki. Sepi. Bahkan suara hewan peliharaan tidak terdengar saat ini. Keadaan semakin diperparah oleh sandal plastik basah yang kupakai. Setiap melangkah, lapisan berairnya menciptakan suara ganda. Aku seolah-olah sedang diikuti oleh seseorang. Sial. Omong-omong, kesialan sejati baru akan dimulai. Ingatanku yang mudah teralihkan harus disalahkan. Bagaimana aku bisa lupa pada area pemakaman di sana? Setelah melewati sekitar 10 rumah, aku bakal bertemu salah satu lokasi pemakaman umum desa. Memang tidak luas, tapi sangat mengintimidasi. Pagar pembatas kosong, penerangan pun nihil, dan tidak ada rumah di sekitarnya. Kupeluk erat-erat tas berisi korset. Ponsel juga sudah kumasukkan ke dalamnya. Aku lebih dari siap untuk melakukan sprint. Mungkin berjarak 3-50 meter, aku hanya perlu berlari sejauh itu. Mari berhitung. 2, 3. Sepasang langkah kaki yang mengikutiku terdengar semakin cepat. Walaupun aku tahu apa penyebabnya, perasaan terdesak itu tak mau lenyap. Aku bersumpah, besok sandal ini akan masuk ke pembakaran sampah. Ini dia, arena pemakaman. Kegelapan bercampur sedikit sinar bulan menciptakan lebih banyak kumpalan hitam yang menempel pada titik-titik yang tidak terkena cahaya. Seperti bagian bawah pohon dan celah lapisan semak. Aku berlari sambil menahan napas. Dalam sekejap, tempat mengerikan itu sudah kutaklukkan. Ketika aku memelankan laju kaki, keringat dingin melumuri dahi dan punggung. Dahi kemang kempis dan terasa sakit saat bernapas. Ayun, anakku di ayunan. Ayun, ayun, anakku di ayun. Nyanyian lembut seorang wanita muncul dari arah kananku. Ayun, anakku di ayunan. Ayun, ayun, anakku di ayun. Nyanyian itu menyihirku. Tubuh mendadak tidak bisa digerakkan. Aku bergeming sekitar 3 meter sebelum mencapai lampu jalan. Rantai gaib melilit pergelangan kaki. Dari sudut mata, tampak deretan pohon pisang memagari sisa makam. 2-3 batu nisan mencuat di antara temaram. Ayun, anakku di ayunan. Ayun, ayun, anakku di ayun. Nyanyian yang diselingi gumaman lembut itu berlanjut. Karena tidak bisa berlari, aku harus puas dengan berjalan selamat kura-kura. 2 langkah seakan-akan memakan seluruh sisa usiaku. Sungguh menakjubkan karena belum juga roboh ke tanah, lalu hilang kesadaran. Aku memang tidak mungkin pingsan. Dari arah depan, sorot lampu sepeda motor melepas tekanan gaib pada persendian. Semakin mendekat kendaraan tersebut, semakin mudah langkahku. Mira,
Itu suara ibu. Ibu, rengekku. Ibu sedang mengendarai sepeda motor milik kakek. Wajahnya tampak bingung. Dia berhenti tepat di dekatku. Mau kemana kamu? Mau nyusul ibu ke rumah tante. Loh, kenapa nggak kasih tahu ibu tadi? Bisa aja kan ibu jemput sekalian? Beliau tersenyum. Kalimat selanjutnya tersangkut di tenggorokan. Aku harusnya sudah bisa memahami situasi ini hanya dengan mendengar pertanyaan pertama ibu. Kakakmu perlu korset, makanya ibu balik bentar ke rumah. Gimana? Kamu mau ikut pulang? Atau duluan ke rumah tante? Tanpa berpikir terlalu lama, aku langsung berlari menyusul kakek dan nenek. Aku duluan aja. Ibu tergelak. Iya, nanti ibu kesana sekalian bawa selimutmu. Mesin tua sepeda motor itu menggeram, lalu bergerak menjauh. Teras rumah tante akhirnya terlihat. Jalan masuk di halaman mereka agak licin karena penyemaian jalan tidak mencapai tanah pribadi warga. Lampu-lampu bersinar terang, baik di luar maupun dalam rumah. Lampu menyala berang. Beranda dipenuhi tamu laki-laki, sementara para wanita terlihat duduk berkerumun di dalam. Beberapa dari mereka sibuk mondar-mandir membawa minuman di atas nampan. Aku masuk tanpa malu-malu. Beberapa laki-laki seumuran ayah menyapa, tapi hanya ku jawab seadanya. Degup jantung dan jalan pikiranku belum bekerja dengan normal. Itu Mira, Rik, seru seseorang. Nama ibuku Mary dan nenek adalah Ria. Salah satunya bisa semakin merusak kondisi mentalku. Katanya nggak mau ikut. Ibu tersenyum ketika kami bertemu pandang. Sini nak, duduk sini. Menggunakan dagu, ibu menunjuk ke lantai di samping sepupuku yang baru saja melahirkan. Di pangkuannya, bayi merah dibelit jari tampak gelisah dan sesekali merengek.